رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali. Tiba giliran kami untuk memberikan nasihat buat diri kami dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pada malam hari ini di momentum yang singkat ini kami akan coba sampaikan sebuah kisah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad dan juga yang lainnya, bahwa ada salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu bi wudu'ihi wa hajatihi fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salni faqultu murafataka fil jannah faqala aghayra dzalik qultu hadha huwa faqala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada salah seorang pemuda yang dia itu miskin, ya, tidak punya harta banyak, bahkan keluarganya juga sedikit. Dia sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW mau berkhidmah terhadap Islam. Ya. Akhirnya pemuda tersebut yang bernama Rabi'ah datang kepada Rasulullah dan mengajukan diri untuk berkhidmah kepada Islam dengan menjadi pembantu Rasulullah SAW, menjadi salah satu pembantu Rasulullah, karena pembantu Rasulullah itu ada banyak, diantaranya adalah pemuda ini. Rabi'ah ini adalah seorang pemuda yang tugasnya apa yang dimaui oleh Rasulullah beliau bantu. Di antara tugas pokoknya adalah membantu mengadakan air wudhu Rasulullah dan juga hajat-hajat yang lainnya. Setelah sekian lama, sahabat ini tentunya Rasulullah adalah orang yang tahu, ya, orang yang paling takwa dan paling tahu rasa bersyukur kepada orang yang berjasa kepada beliau. Akhirnya Rasulullah memanggil si Rabi'ah dan mengatakan, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, nanti akan aku penuhi. Seketika itu Rabi'ah tidak langsung menjawab. Kalau kita kira-kira kalau habis kerja, habis membantu orang, mau dikasih sesuatu, kita pasti mengharapkan sesuatu yang berguna bagi dunia kita. Ya, semoga saya dapat motor, semoga saya dapat rumah, semoga saya dapat anaknya, ya. Semoga saya dapat apalah, begitu ya, secara manusiawi. Tetapi Rabi'ah radhiyallahu anhu ini ternyata tidak langsung memberi jawaban. Begitu sudah mempunyai jawabannya, Rabi'ah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah punya jawabannya. Apa permintaan dari Rabi'ah kepada Rasulullah? Yaitu permintaan yang tidak kecil, permintaan yang berat. Apa itu kira-kira? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata permintaannya tidak tanggung-tanggung. Permintaannya adalah murafaqatu ka fil jannah, menjadi teman Rasulullah di surga. Ya. Ketika mendengar jawaban itu Rasulullah sempat bukan memprotes, ya. Hai Rabi'ah, enggak ada yang lain gitu kan. Maka Rabi'ah mengatakan, huwada, tidak ya Rasulullah, itu saja. Dalam riwayat yang lain dikatakan,
Wahai Robiah, apakah ada yang mengajarimu? Kok permintaannya berat seperti itu? Maka Robiah tidak. Dan akhirnya Rasulullah SAW memenuhi permintaan tersebut dengan syarat. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Wahai Robiah, oke, saya penuhi. Kamu bisa bersama saya di surga. Tapi syaratnya adalah ini bantu saya, bantu Rasulullah katanya. Ala nafsika, melalui diri kamu sendiri, bikasrotis sujud, dengan banyak bersujud. Artinya apa? Bahwa Robiah bisa menjadi teman Rasulullah di surga dengan syarat kalau beliau Robiah radhiyallahu anhu memperbanyak sujud di dalam sholat, di dalam hidupnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa apabila kita mau menjadi sahabat Rasulullah, apabila kita menjadi teman Rasulullah di surga nanti, kita harus memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud berarti juga memperbanyak sholat. Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah kita untuk berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Agar kita bisa bertakwa, itu la'ala dalam ayat Al-Quran itu menunjukkan tujuan itu bisa didapat kalau kita bersungguh-sungguh. Di antara kesungguhan kita, kalau siang kita bersungguh-sungguh untuk menahan lapar, ya walaupun pedagang makanannya banyak dia nggak boleh makan, walaupun panitia yang bagi takjil juga nggak boleh makan, itu harus sungguh-sungguh melawan hawa nafsu itu. Nah, kalau malam atau kalau momennya ada sholat, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk sholat. Ya, yang taraweh ngantuk, dia harus melawan agar jangan ngantuk. Kalau ngantuknya sudah parah, mendingan tidur daripada sholat nanti salah rokaatnya, ya kan? Mendingan sholat nanti malam yang sudah giras, sudah sehat, tapi sholatnya khusyuk, daripada ngantuk malah masalah, ya kan? Nanti doa meminta rahmat kepada Allah justru malah meminta laknat, naudzubillahi min dzalik. Yang tadinya malas berjamaah, dengan kesungguhan kita harus menambah frekuensi jamaah kita. Yang tadinya cuma maghrib doang, maka ditambah dengan isya, dengan subuh, dengan duhur, dengan asar. Ini menunjukkan bahwa momen Ramadan adalah momen kita untuk melatih agar kita bisa menambah kuantitas sholat kita setidaknya. Sehingga tujuan agar kita bisa banyak bersujud, kita banyak sholat kita dari yang wajib dan yang sunnah semuanya bisa terpenuhi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan dari kisah tadi bahwa ternyata Robiah walaupun tidak meminta dunia, berikutnya Robiah ini adalah seorang bujangan, akhirnya oleh Rasulullah SAW dinikahkan kepada salah seorang calon yang Rasulullah membantu secara keuangan dan secara harta, sehingga berikutnya Robiah menjadi seorang sahabat yang mempunyai keluarga. Bahkan Rasulullah SAW menghadiahi sebuah kebun, yang kebun itu berada berdekatan dengan kebunnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika terjadi cekcok antara sahabat Robiah dengan Abu Bakar gara-gara sebuah pohon kurma. Sebuah pohon kurma yang terjadi perselisihan, bahwa Robiah mengaku itu adalah pohon dia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengaku itu pohon dia. Sehingga kedua orang ini berantem, bercekcok, dan Abu Bakar As-Siddiq sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap Robiah. Akhirnya Abu Bakar sadar. Ketika sadar, wahai Robiah, saya hilaf, mohon maaf. Tolong kamu balas perkataan buruk saya kepada saya. Maka Robiah menjawab, tidak, saya tidak akan membalasnya. Abu Bakar As-Siddiq ketika meminta Robiah itu membalas, dia nggak mau. Oke, kalau kamu nggak mau, saya akan laporkan kepada Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada clash dengan Robiah dan saya sempat mengeluarkan kata yang tidak baik, sehingga saya meminta Robiah untuk membalasnya dan dia tidak mau.
apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan Rabi'ah yang tidak mau membalas perkataan buruk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan akhirnya Abu Bakar merasa salah dan meminta maaf kepada Rabi'ah dan sudah dimaafkan. Itulah pelajaran kedua dari kisah Rabi'ah dan Abu Bakar, bahwa kita kadang sama muslim itu ya kadang cekcok, kadang mulut kita lepas segala macam, maka kalau sudah terjadi kita tidak perlu membalasnya dengan setimpal, tapi cukup ya dengan memberi maaf kalau memang minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.